Buat para perempuan di luar sana, menurutku perempuan itu akan terlihat mahal atau terlihat mempunyai nilai ketika dia mempunyai ilmu dan memiliki manner atau attitude seperti itu. Ketika kita tidak mempunyai wawasan yang luas, tidak mempunyai manner dan attitude, kita bisa diperbudak atau bisa diperalat oleh sistem. Entah itu sistem seperti apa, entah perorangan, entah organisasi ataupun pemerintah. Jadi untuk membentengi itu kita harus mempunyai wawasan, kita harus mempunyai manner dan attitude, dan yang paling penting adalah iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial. Beliau ini merupakan salah satu aktivis perempuan cukup muda, bukan cukup muda, sangat masih muda, fresh. Dan beliau ini tentunya cantik karena cewek. Kalau cowok nggak mungkin cantik kan. Langsung kita sapa saja beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik, Mas. Lama nggak jumpa ya sama Mas. Ya, lama sekali ini. Ini cuacanya sangat panas sih, tapi banget. Suasana hatinya nggak panas kan? Gimana ya? Aduh. Kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Kelihatannya gimana nih, Mas? Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja. Kalau bisa sampai kesini kan berarti baik-baik saja kan. Kalau nggak baik kan berarti nggak mungkin nggak sampai sini. Bener. Ngomong-ngomong terkait aktivis nih, sebelum kemana-mana kita bahasnya, Mbak Siska ini latar belakangnya kalau boleh tahu apa ya backgroundnya? Background aku sendiri sih, Mas. Saya itu menempuh kuliah S1 atau tingkat sarjana itu ambil pendidikan. Jadi backgroundnya ya pendidikan. Lebih khususnya ambil pendidikan apa? Ambil pendidikan ilmu sosial. Jadi di bangku perkuliahan juga mempelajari tentang ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi gitu. Banyak sih yang aku pelajari. Tapi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam berkegiatan sehari-hari, aku tuh lebih memfokuskan diriku dalam sejarah sama sosiologi. Sosiologi berarti lebih ke implementasi semua yang ada di masyarakat secara langsung. Karena katanya tadi aktivis. Apalagi aktivis perempuan lantang membicarakan gender. Jadi ini yang ilmu yang didalami ya tidak jauh dari sosiologi. Ngomong-ngomong masalah gender nih, biasanya kalau di masyarakat perkotaan kan banyak, apalagi kalau kita melihat di berita-berita akhir-akhir ini banyak sekali terjadi suatu tindak pidana pelecehan, terus kemudian perundungan, bullying, segala macam. Nah, kira-kira ini menurut Mbak Siska sendiri sebagai seorang aktivis perempuan ini seperti apa ini? Memang banyak sekali ya, Mas, kasus pelecehan seksual yang ada di sekitar kita. Bahkan terkadang kasus-kasus yang tidak ter-up itu juga banyak sekali loh. Maksudnya tidak ter-up ini bagaimana? Tidak terpublish atau tidak viral. Kalau zaman sekarang no viral no justice. Bener nggak sih? Tidak ada viral, tidak ada keadilan. Seperti itu. Tidak semuanya korban pelecehan itu dapat speak up kayak gitu. Kenapa ini? Karena kadang-kadang ada relasi kuasa, banyak hal yang yang melatari hal tersebut. Tapi kekerasan seksual itu kalau kita mau bicara itu bisa terjadi di mana saja. Bahkan di tempat aman pun kita nganggap tempat itu aman itu bisa aja loh terjadi pelecehan seksual. Seperti contoh kategori tempat aman ini bagaimana? Tempat aman seperti mall, itu kan tempat umum sih, Mas. Bisa aja kita mendapatkan
perlakuan tidak enak di situ. Dan pelecehan seksual itu bukan saja pelecehan tentang fisik saja, tapi ada juga pelecehan tentang verbal. Kalau aku di Surabaya ya Mas, sering banget aku mendapatkan catcalling. Oh ya. Pernah kan? Mungkin kalau aku di Surabaya pulang jam 12, pulang jam 2 malam, jam 1 itu ya tak anggap ya gak apa-apa lah. Arek-arek kan yo kalau rapat kan jam segitu pulangnya, diskusi. Apalagi yo teman-teman aktivis ini ya, sering kajian-kajian di malam hari. Di malam hari kayak gitu. Karena onnya itu baru malam hari. Jadi kalau pulang kadang-kadang dapat kayak gitu catcalling. Kadang-kadang ya ampun, kayak gini ya ternyata meskipun tidak mendapatkan. Tapi pelaku catcalling ini bisa dikategorikan nggak? Atau mungkin bisa diidentifikasikan bahwa orangnya seperti ini, usianya semacam ini, atau mungkin ya nggak ada? Kalau catcalling ya catcalling aja gitu, apa gimana? Ya catcalling aja sih Mas. Soalnya kalau aku pulang ya random aja orangnya. Ada yang mas-mas di warkop, ada bapak-bapak yang jaga di pos, ada yang remaja-remaja yang naik motor kayak gitu. Jadi kak, ya memang mungkin karena kepribadian mereka ya Mas yang sering kayak gitu. Mungkin kalau aku refleksikan lagi ya, kalau orang udah kerja ya Mas, umpama udah capek, ya wes pulang aja kayak gitulah. Nggak mungkin melakukan catcalling atau apa. Kalau orang yang gabut ataupun kepribadiannya sering kayak gitu ya pasti sering melakukan itu. Ini kalau di kota kan biasanya hal yang semacam itu tidak tercover ya. Apalagi korban katanya tadi tidak berani speak up karena berbagai macam latar belakang. Sebenarnya hal-hal yang semacam ini juga di lingkungan kita, kalau kita amati lebih dalam itu tidak jauh-jauh dari hal yang semacam itu. Mungkin juga nggak hanya sekedar korban pelecehan seksual, tapi juga korban tindak pidana pun kalau mereka ditekan baik itu secara fisik maupun psikis, kadang mereka juga takut gitu. Benar. Nah, menurut Mbak Siska ini, bagaimana ini untuk menghadapi rasa takut yang semacam ini? Gini ya Mas, lucu lagi. Aku tuh kalau dibilang backgroundnya aktivis perempuan ya. Tapi mentalku itu nggak kuat ketika aku menghadapi pelecehan seksual. Karena jujur aja aku ya juga pernah mengalami di posisi itu. Meskipun tidak sampai ke ranah seksual, tapi ya adalah pelecehan sampai beberapa rentetannya memang pelecehan seksual. Dan aku pun menormalisasi, nggak apa-apa, maksudnya gini, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, mungkin itu orangnya khilaf atau apa, tapi ketika sudah di final, ketika tindakan itu tidak bisa ditolerir, aku kena pelecehan seksual. Dan teman-temanku nyalahin aku, kamu itu gimana sih, kamu itu nyatanya memang terkena pelecehan seksual, tapi kamu nggak bisa speak up atau ngevalidasi. Terus aku tuh malah menyalahkan diriku sendiri Mas. Aku backgroundnya dari aktivis perempuan yang kesehariannya ataupun di forum-forum itu mengasih wejangan sama teman-teman bahwasanya kita harus ini sebagai perempuan ini. Tapi ketika aku kena pelecehan seksual, aku nggak bisa apa-apa kayak gitu. Ternyata aku mengevaluasi kepada diriku sendiri bahwasanya ternyata aku juga perlu membekali teman-temanku atau teman-temanku di sana untuk ayo kita mempelajari tentang pelecehan seksual ini tidak hanya just teori, tapi mental kita juga harus ditata. Nah, ini yang kalau hanya just teori kayaknya kita sudah tuntas deh. Tapi kalau kita bicara tentang mental belum tentu. Ngomong-ngomong pelecehan seksual ini sebenarnya ada kategori ya enggak ya? Sub kategorinya yang bisa diklasifikasikan bahwa ini pelecehan seksual tingkat 1 mungkin, atau mungkin sampai tingkat atasnya. Nah, ini untuk menjelaskan lebih detailnya bagaimana ini, bahwa mungkin pelaku A, ini bukan termasuk kategori pelecehan seksual, terus kemudian yang B, ini ternyata masuk kategori pelecehan seksual. Nah, ini untuk mengelompokkan atau mengidentifikasikan hal tersebut bagaimana nih pelaku-pelakunya ini? Sebenarnya kalau pelecehan seksual itu kan
tindakan yang dilakukan kepada si korban itu merugikan korban. Entah itu tadi catcalling atau sentuhan yang tidak diinginkan, terus kemudian sampai ke seksualnya sebenarnya. Kalau yang ringan ya catcalling itu termasuk ringan. Kalau yang berat itu ya sudah melakukan seperti hubungan suami istri. Dan kadang-kadang pelecehan seksual yang sudah sampai ke hubungan suami istri itu juga belum kuat loh Mas. Karena kalau kita mau tindak pidana itu kan juga harus ada visum. Kalau visum itu kan jejaknya dihilangkan, itu kan juga nggak kuat Mas. Apalagi nanti belum lagi ada bukti fisik, bukti CCTV kayak gitulah. Kalau nggak ada CCTV harus ada saksi dari berapa orang yang melihat kayak gitu. Kadang-kadang lah ini kalau ada pelecehan seksual nggak ada saksinya, nggak ada apanya, ini yang nggak kuat apanya Mas, kasusnya untuk diangkat. Terkadang dari segi korbannya juga kadang malu untuk speak up. Karena dianggap tidak ada nanti dukungan dari sekitarnya juga. Iya, kadang-kadang nanti kalau aku udah kena pelecehan seksual tapi masih aja disalahin sama masyarakat, bahwasanya aku dianggap gatel, dianggap ini seperti itu. Nah, stereotip korban ini kadang kalau bukan mau tidak mau ya, dia di satu sisi korban, tapi karena perundungan ini tidak ada dukungan dari masyarakat sekitar, akhirnya orang ini juga menjustifikasi dirinya bahwa ternyata dirinya ini sebenarnya bukan korban tapi kesalahan atas dirinya. Akhirnya kan dari awalnya korban terus kemudian tidak mau melakukan sesuatu, sehingga yang melekat terhadap pikiran bawah sadarnya bahwa sebenarnya yang salah ini dirinya sendiri. Nah kayak aku. Terus bagaimana ini ya? Mungkin mental health kalau kata orang-orang. Mental health-nya perlu diperbaiki atau mungkin sarana komunikasinya atau semacam bagaimana? Ya itu, mental health dan psikologi. Banyak kan sekarang para sarjana psikologi nge-share ilmunya di sosial media, tapi nggak hanya nggak tentang mental aja sih Mas sebenarnya. Harus kita pelajari dari psikologi. Kita juga harus mempelajari tentang psikologi perempuan dan psikologi wanita. Dan kemarin setelah aku mendapatkan pelecehan seksual ya Mas, aku itu berdiskusi sama temanku bahwasanya memang orang ini ternyata mempunyai kelainan seksual. Itu bisa dilihat tapi loh Mas dari orangnya ini nggak sadar bahwa dia memiliki kelainan seksual. Nggak sadar. Kalau kita mau mempelajari sebenarnya sudah terkena gangguan seksual, karena bisa Mas, bisa dipelajari sebenarnya kayak gitu. Menggunakan stiker, menggunakan wajah kita, itu juga termasuk pelecehan loh Mas. Gitu ya? Iya. Tapi yang senonoh ataupun itu bisa ditindak pidana sebenarnya. Berarti bisa dikategorikan bahwa tindakan semacam ini juga masuk ke ranah orang yang kelainan psikis. Ya. Bagaimana? Atau mungkin ada tanggapan lain, gimana? Kalau mempunyai kelainan psikis, itu bisa dari berbagai faktor. Mungkin dari memang kepribadiannya dia, ataupun dari lingkungannya dia berproses, ataupun dari trauma dari keluarganya atau apa, itu bisa jadi. Jadi sehingga orang tersebut tuh memiliki perilaku seperti itu, terus mencari korban-korban seperti itu. Itu pun kalau kita mau nyembuhin ya Mas, susah kayak gitu. Soalnya memang sudah melekat di dirinya orang tersebut. Ya. Ngomong-ngomong terkait permasalahan pelecehan seksual ini, saya sedikit tahu Mbak Siska ini ternyata juga salah satu anggota dari LPSK, lembaga
perlindungan saksi. Nah, dari LPSK sendiri untuk mengatasi hal-hal yang semacam ini ya, terutama bagi orang-orang yang sudah menjadi korban dan trauma berat, yang sudah dilakukan untuk mengatasi hal seperti itu, bisa dikatakan trauma healingnya bagaimana? Oke, sebenarnya aku bukan di LPSK-nya sih Mas. Aku itu sebagai partner dari LPSK yang dinamakan Sahabat Saksi Korban atau SSK. Nah, SSK ini itu juga ada pelatihannya, ada diklatnya, dan sudah disertifikasi sama LPSK sendiri untuk berpartner. Bahwasanya kita dibekali ilmu-ilmu terkait penanganan kasus pelecehan seksual. Dan kebetulan aku juga tergabung di SSK Jawa Timur. Ini udah 1 tahun sih, 1 tahun ini di bulan Oktober. Dan teman-teman di SSK sendiri tuh memang backgroundnya bagus-bagus Mas. Ada yang pakar hukum, terus kemudian aktivis juga, terus pengurus LBH kayak gitu. Jadi memang mereka itu konsen di penanganan kasus-kasus pelecehan seksual, kekerasan pada perempuan, kekerasan pada anak, seperti itu. Untuk tugas SSK sendiri ya Mas, sebagai partner LPSK, ketika kita menemui suatu kasus di daerah, khususnya di Jawa Timur, nah itu kita nanti bisa mendatangi korban dan menanyakan apa permasalahannya, apa kasus yang sedang terjadi, seperti itu. Nanti kita dari kasus yang sudah dianalisis, nanti kita baru ngasih penanganan, dan SSK nanti melimpahkan kasus tersebut ke LPSK. Nah, LPSK itu biasanya apa Mas namanya? Lembaga non government atau bukan, apa itu? Fasilitas. Fasilitasnya itu seperti ya itu tadi, kayak ngasih biaya memfasilitasi segala macam mengenai perlindungan hukumnya. Ya benar. Biaya tentang perlindungan hukumnya, diproses sampai apa, kalau korban itu mengeluarkan biaya nanti diganti sama pemerintah. Terus nanti juga ada Mas, healing trauma healingnya juga ada. Terus kemudian nanti rahasianya juga tentu dijaga. Tapi kalau misalkan ini dari sisi korbannya sendiri tidak mau untuk bercerita berterus terang, lalu gimana ini untuk mengulik dan juga mengetahui informasi? Tapi kan LPSK di satu sisi juga mau membantu menangani kasus-kasus yang sudah dilakukan oleh korban. Tapi di sisi lain korban ini juga tidak mau membantu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh LPSK. Padahal informasi yang didapatkan dari korban kepada LPSK ini kan sebenarnya juga untuk membantu proses penanganan perkaranya juga ini. Ini gimana ini kalau misalkan ada yang semacam ini? Nah, tentunya dari awal kita menangani pasti ada persetujuan kan Mas di awal. Nah, itu korban mau nggak untuk dibantu sampai prosesnya selesai. Kalau mau dibantu ya harus fair, harus menjelaskan apa yang terjadi, tidak ada rahasia. Kalaupun ada ada privasi, ya harus disampaikan, maaf ini privasi, kayak gitu. Ya tidak memaksakan rahasia korban semuanya harus diutarakan ke LPSK. Ya. Jadi LPSK di sini hanya sebatas fasilitator untuk membantu korban bahwa korban ini sebenarnya butuh perlindungan hukum. Pokoknya korban ini harus merasa aman dari segala hal. Entah itu dari pelaku, dari korban hukum sendiri. Jadi harus dikawal dari proses satu ke proses lain. Ini menarik sekali ini, bahwa LPSK ini kan juga sebagai perlindungan korban dan saksi dan korban. Tapi kalau saya melihat fakta di lapangan bahwa orang-orang yang sudah menjadi korban ini kemudian speak up, tapi di hari-hari tertentu mungkin diteror atau ditekan atau bagaimana. Jadi seakan-akan bahwa apa yang dilakukan untuk mencari sebuah kebenaran ini dibungkam secara tidak langsung. Ini bagaimana ini LPSK menangani hal tersebut? Apa
bekerja sama, bermitra dengan lembaga lain untuk menguatkan sehingga aktivitas mereka ini juga dilindungi oleh hukum atau bagaimana? Tentunya iya Mas, harus bermitra, karena kalau kita bekerja sendiri ya nggak mungkin juga, karena yang dihadapi itu pasti kan banyak kan Mas, dari ancaman sana, ancaman sini, jadi harus melakukan kerjasama dari berbagai pihak. Contohnya yang sudah dilakukan dari LPSK sendiri, yang mungkin Mbaknya pernah mengalami hal tersebut sampai selesai, ini apa? Bagaimana? Kalau aku sih belum sampai ke ranah itu ya Mas, soalnya di SSK Jawa Timur itu ada yang lebih berkompeten. Kalau aku kan masih belajar juga, masih belum. Tapi gambaran umumnya saja. Gambaran umumnya pasti ada pengawalan sampai kasusnya itu tuntas, dan itu juga nggak murni dari LPSK Mas, jadi itu dibawa dari LBH nanti bekerja sama LPSK. Ya. Jadi perlindungan hukum ini juga ada payung hukum yang menangani dari belakang ini. Kalau misalkan orang mau bersaksi tapi tidak punya alat bukti kuat secara hukum kan juga percuma juga. Ya. Ada hal menarik ini yang mau saya tanyakan berkaitan dengan pelecehan seksual. Dulu itu kalau nggak salah saya pernah dengar isu tentang adanya undang-undang tindak pidana korupsi jadinya. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ini nggak ada minumnya ya, jadi kurang fokus. Ya. Iklan sebentar. Oke. Terkait isu undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, dulu itu ada satu hal yang sangat mencuat sampai ke media, bahkan beberapa media nasional itu juga memberitakan berhari-hari menjadi headline. Jadi kira-kira redaksinya semacam ini, bahwa suami istri melakukan hubungan seksual tapi tidak atas persetujuan kedua belah pihak, itu bisa dipidana salah satunya, baik istri maupun suami. Nah, kira-kira pendapatnya Mbak Siska terkait adanya isu hal tersebut bagaimana? Oke, pendapatku ya Mas, agak ambigu juga sih kalau menurutku, karena kalau kita sudah berumah tangga kan pasti ya dilakukan berdua kayak gitu. Tapi memang dari faktanya aja ya Mas, kalau di lapangan ada loh yang hubungan suami istri itu dipaksa kayak gitu. Misalkan jadi, dipaksa ini bagaimana? Dalam artian apa, mungkin satu sisi ada yang capek atau bagaimana? Baru melahirkan. Baru melahirkan terus seperti itu. Kadang-kadang kalau kita melihat hukumnya secara umum, secara general ya Mas, pasti apa sih? Kan ini kita kan udah nikah terus ya masa ini. Tapi memang kalau di secara khusus kan memang ada kasus-kasus seperti itu. Ada keterpaksaan dari salah satu pihak untuk melakukan hubungan Tapi seksual. Kan kalau melihat dari sisi undang-undang perkawinan ya, bahwa orang yang melangsungkan pernikahan ini kan atas persetujuan kedua belah pihak, otomatis yang mereka lakukan mulai dari start pernikahan sah ijab kabul itu sampai berikutnya kan juga atas persetujuan belah pihak. Masa hal itu juga masih kurang gitu untuk melakukan persetujuan hal semacam itu, apa harus dilakukan berkali-kali gitu, maksudnya gitu? Iya kan, itu secara teori sih Mas kayak gitu. Secara praktek di lapangan kan banyak kasus seperti itu. Bahkan nah ini pesan buat perempuan kayak bagaimana? Ya pinter-pinter lah cari suami. Kalau kita nggak pinter cari suami ya wassalam. Ya nggak sih. Kadang-kadang tidak semua laki-laki itu bisa memahami kita. Psikologinya perempuan. Kadang-kadang kita bisa dijadikan budak
diperalat kayak gitu hanya sebagai pemuas nafsu, itu ada loh Mas seperti itu. Jadi Ya. sebenarnya hukum itu melindungi kaum-kaum yang tertindas seperti itu. Tapi kalau kita seluruh Indonesia yang tidak mendapatkan perlakuan seperti itu kan masih bacanya yalah apa hukum seperti itu Bang, jelas-jelas kita ini damai-damai aja ini kayak gitu kan. Padahal sebenarnya itu hukum untuk orang-orang yang merasa tertindas. Dan ya kalau kita tidak di posisi itu ya bersyukurlah kayak gitu. Tapi kalau bersyukur terus nanti akhirnya jadi korban ya akhir bersyukur lagi ya nanti gimana? Enggak sampai di situ ya. Memang hidup itu buat pelajaran ya Mas ya. Ya. Mungkin terakhir nih sebelum ditutup pesan kesannya terutama buat kaum perempuan ini untuk menjaga diri mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana? Oke, buat para perempuan di luar sana, menurutku perempuan itu akan terlihat mahal atau terlihat mempunyai nilai ketika dia mempunyai ilmu dan memiliki manner atau attitude. Seperti itu. Ketika kita tidak mempunyai wawasan yang luas, tidak mempunyai manner dan attitude, kita bisa diperbudak atau bisa diperalat oleh sistem. Entah itu sistem seperti apa, entah perorangan, entah organisasi ataupun pemerintah. Jadi untuk membentengi itu kita harus mempunyai wawasan, kita harus mempunyai manner dan attitude, dan yang paling penting adalah iman. Ya. Jangan sampai kita itu kehilangan jati diri kita sendiri ketika kita dihadapkan oleh berbagai permasalahan. Nah itu, jangan sampai kehilangan jati diri kita sebagai perempuan atau diri sendiri. Ya, luar biasa ini Mbak Siska. Terima kasih sudah datang di podcast Media Center PCNU, memberikan wawasan dan juga pengetahuan berkaitan dengan perlindungan kekerasan seksual, terutama bagi korban-korban yang tidak mau speak up, entah itu lemah imannya atau mungkin dari sisi psikisnya kurang atau apa. Jadi semoga apa yang sudah diberikan informasi sama Mbak Siska tadi menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Mbak Siska atas kehadirannya di podcast Media Center. Iya Mas, ini podcast dadakan loh buat aku ini. Tapi luar biasa ini wawasannya dan juga pengalamannya yang di-share kepada kita semua ini luar biasa. Ilmu semuanya ini. Kalau kata teman-teman ini daging semuanya ini. Enggak, masih belajaran juga. Ya, sekali lagi saya terima kasih dan juga mungkin mohon maaf atas kekhilapan dan juga mungkin kekurangan dari kru, terutama dari tim Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk apabila ada sesuatu yang mengganjal di hati ya. Ya, terima kasih kehadirannya dan Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.